Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iya bitaqallah fa ta'atihi la'alakum tuflihun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamtuna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari yang mulia ini. Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, terutama kesempatan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Hari ini kita penuh dengan kebahagiaan, saling memaafkan dan saling mendoakan. Namun mari kita renungkan bersama, Idul Fitri bukan hanya sekedar hari raya kemenangan, tetapi juga hari kembali. Kembali kepada fitrah. Fitrah sebagai hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Sang Khalik. Kemenangan sejati bukan sekedar selesai berpuasa, melainkan ketika Ramadan benar-benar mengubah kita menjadi pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih jujur, pribadi yang lebih sabar, serta pribadi yang peduli kepada sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Selama sebulan penuh, Ramadan melatih kita dengan cara yang luar biasa. Kita menahan lapar dan dahaga. Namun yang lebih berat dari itu adalah menahan hawa nafsu. Yaitu nafsu yang berlebihan, nafsu marah, nafsu ghibah, nafsu membalas keburukan, dan lain sebagainya. Kita belajar menunda yang halal demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita kuat meninggalkan yang haram. Sekarang pertanyaan sederhana namun menusuk hati adalah, setelah Ramadan pergi, apakah sholat kita tetap terjaga? Apakah lisan kita tetap berhati-hati dalam berucap? Apakah mata kita tetap menunduk dari yang tak pantas? Apakah tangan kita tetap ringan membantu kepada sesama? Ataukah semua semangat itu berhenti ketika takbir Idul Fitri berkumandang? Inilah ujian sesungguhnya kaum muslimin. Ramadan ibarat sekolah, Idul Fitri ibarat kelulusan.
Tetapi kelulusan itu bukan diukur dari baju baru atau hidangan yang melimpah di rumah. Kelulusan itu diukur dari perubahan diri kita. Jika selepas Ramadan kita lebih dekat kepada Allah, itulah kemenangan. Jika selepas Ramadan kita lebih lembut kepada keluarga kita lebih jujur dalam bekerja, kita lebih amanah dalam tanggung jawab, maka itulah yang dinamakan sebuah kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ada dua hal yang bisa kita ambil hikmah setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan. Yang pertama adalah syukur atas nikmat Ramadan. Inilah salah satu pelajaran terbesar di bulan Ramadan, yaitu menghidupkan rasa syukur dalam hati kita. Ramadan mengajarkan kita bahwa nikmat Allah yang selama ini terasa biasa, sesungguhnya adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Ketika Allah menahan kita dari yang halal di siang hari, kita belajar menghargai setiap karunia-Nya. Dan ketika Idul Fitri tiba, Allah seakan berkata kepada kita, nikmat itu aku kembalikan, maka hargailah ia. Namun jamaah sekalian, syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah di lisan. Syukur sejati adalah ketaatan dalam perbuatan. Orang yang benar-benar bersyukur akan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan yang Allah ridhoi. Maka setelah Ramadan berlalu, jangan sampai rasa syukur ikut berlalu. Rawatlah ia dalam kehidupan sehari-hari kita. Biasakan hati yang melihat nikmat, bukan hanya melihat kekurangan. Sebab orang yang bersyukur hatinya akan lebih tenang, langkahnya akan lebih lapang, dan hidupnya akan lebih berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Yang kedua adalah menjaga iman setelah Ramadan. Ramadan telah pergi, namun Allah yang kita sembah tetap sama. Karena itu, jangan sampai iman yang kita bangun selama Ramadan ikut melemah setelah bulan suci Ramadan berlalu. Justru setelah Ramadan, ujian itu datang lebih nyata. Rutinitas yang kembali padat, godaan kembali terbuka, dan semangat ibadah sering kali menurun. Disinilah kita diminta sabar dan istiqomah. Sering kita lihat di bulan Ramadan masjid ramai, Al-Quran sering dibaca, lisan lebih dijaga. Namun setelahnya sebagian mulai kendor. Padahal salah satu tanda kebaikan amal adalah ketika kebaikan itu terus berlanjut dilakukan. Sholat tetap dijaga tepat waktu, Al-Quran tetap dibaca meski sedikit, dan akhlak
tetap diperbaiki, baik di rumah, di tempat kerja, dan dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu mari kita jaga selalu iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian, Idul Fitri bukan akhir dari ibadah, melainkan awal perjalanan panjang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut sempurna, tetapi dituntut untuk terus memperbaiki diri. Langkah kecil yang konsisten lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang cepat padam. Mari jadikan Idul Fitri sebagai momentum meneguhkan niat kita, melanjutkan kebiasaan baik yang telah kita latih selama Ramadan, memperkuat iman kita, dan menjaga keistiqomahan ibadah kita. Semoga Allah membimbing langkah kita, meneguhkan hati kita, dan menetapkan kita di jalan yang lurus. Jamaah sekalian, Idul Fitri juga mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju ridha Allah adalah perjalanan seumur hidup. Ramadan adalah ibarat stasiun untuk mengisi ulang iman kita. Setelah itu, kita kembali melanjutkan perjalanan, membawa bekal takwa yang telah dilatih selama sebulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masyarul muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Di ujung khutbah ini, mari kita tundukkan kepala dan hati kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk menjaga kebaikan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala saat Ramadan, lalu jauh setelahnya. Semoga Allah meneguhkan hati kita, memudahkan langkah kita dalam ketaatan, dan menjadikan kita hamba yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'anna wa tahashu'anna wa ta'abduna wa tamim taksirona ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami adalah hamba-Mu yang pandai membungkus dosa. Kami malu ya Rabb, kami malu meminta surga-Mu, sementara maksiat masih kami nikmati diam-diam. Ya Allah, Zat yang maha menutup aib, terima kasih Engkau masih menutup aib-aib kami. Jika Engkau buka satu saja aib kami di hadapan manusia, niscaya tidak ada yang mau duduk di samping kami hari ini. Ya Allah, jadikanlah Ramadan yang baru berlalu sebagai penggugur dosa masa lalu kami, dan jadikan Syawal ini sebagai awal hidup baru kami yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih takut kepadamu. Ya Allah, damaikanlah hati kami, damaikanlah keluarga kami, damaikanlah negeri kami Indonesia, hindarkan kami dari perpecahan, fitnah, dan bencana. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.